Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional ini memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi dari individu atau rakyat itu harus diserahkan kepada negaranya. Identitas nasional ini berarti jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa ini cenderung mengacu kepada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan, seperti dalam Pancasila, seperti bendera merah putih yaitu bendera Indonesia, seperti bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara kita yaitu Pancasila, konstitusi hukum kita itu yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada padanan sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Istilah identitas nasional ini secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Faktor pembentuk identitas nasional. Faktor pembentuk identitas nasional ini ada dua faktor pentingnya, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial ini atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara. Ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultur bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif ini meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia serta identitasnya melalui identitas berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor ini tersebut beberapa faktor-faktor sakral nih. Jadi di antara faktor-faktor tadi ada juga faktor sakralnya. Faktor sakral ini berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktrinal yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Prinsip kesediaan warga bangsa ini bersatu dalam perbedaan, atau arti nama lainnya unity in diversity, menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku, bangsa, adat, ras, dan agamanya. Oleh karena itu, setiap warga negara ini perlu memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas bersama yang tujuannya adalah menegakkan Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan dalam perbedaan, yaitu unity in diversity, suatu solidaritas yang didasarkan pada kesantunan civility. Faktor yang tak kalah pentingnya itu yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Ada juga sifat-sifat dari identitas nasional. Identitas nasional ini merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasionalnya ini akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama.
Oleh karena itu, identitas nasional ini sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa ini dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa ini adalah identitas kebangsaan, atau nama lainnya disebut juga dengan political unity, merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa, yaitu homogen, tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa, yaitu heterogen. Karena itu negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas nasional ini dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada di dalam negara itu, atau juga dari identitas beberapa bangsa-bangsa negara. Nah, kesediaan dan kesetiaan warga bangsa negara untuk mendukung identitas nasional ini sangat perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya, sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Di sini perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai suatu bangsa dalam negara. Dapat disimpulkan juga bahwa faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain, jadi ada beberapa faktor penting dalam pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang lebih kurang selama 350 tahun. Yang kedua ini ada keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga ini adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat ini adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Berdasarkan kenyataan yang ada, terjadinya negara Indonesia ini bukan melalui kependudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan, atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia ini terbentuk melalui proses perjuangan, yaitu revolusi. Dokumentasi proses perjuangan dan pengorbanan dalam pembentukan negara ini tertata rapi dalam unsur produk hukum negara ini, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengertian politik identitas. Nah, politik identitas ini adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan. Nah, identitas sendiri bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Ada politisasi atas identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini. Namun, justru mulai tampak penguangan identitas sekretarian baik dalam agama, suku, daerah, dan juga lain-lain. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan, citizenship, adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah, dan lain-lain. Politik identitas didasarkan pada esensialisme strategis, di mana kita ini bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktis tertentu. Hal mengatakan bahwa setiap gagasan mengenai diri, identitas, komunitas identifikasi yang berisi bangsa, etnisitas, seksualitas, kelas, dan lain, dan politik yang mengalir darinya hanyalah fiksi yang menandai pembakuan makna secara temporer, parsial, dan arbitrer. Politik tanpa penyisipan kuasa secara arbitrer ke dalam bahasa, pemotongan ideologi, pemosisian, persilangan arah, retakan adalah mustahil. Ya, identitas nasional adalah
Jadi dari semua ini kita mengambil kesimpulan, yaitu identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, seperti bahasa nasional Indonesia yaitu bahasa Indonesia, seperti bendera negara kita yaitu Sang Merah Putih, seperti lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, seperti lambang negara kita yaitu Pancasila, seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, seperti dasar filsafat negara kita yaitu Pancasila, seperti hukum dasar negara kita yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, seperti bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berkedaulatan rakyat, seperti juga konsep wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Ya, penerapan tentang identitas nasional ini harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu atau kepentingan pribadi, atau juga bisa juga kepentingan kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi identitas nasional senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Nah, identitas nasional ini juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup kehidupan politik, mencakup kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan-golongan. Nah, terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan juga faktor kondisional. Nah, identitas negara ini adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok identitas sebagai tanggapan untuk solusi memarginalisasikan mereka di masa lalu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.